Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurvita Lailasari dengan NIM 20244064051666, kelas 1E, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tentang pentingnya pemahaman karakteristik pada peserta didik untuk meningkatkan motivasi belajar. Tujuan video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Jean Amore, Magister Pendidikan. Baik, langsung saja pada materinya. Penjelasan yang pertama yaitu adalah landasan teori. Memahami karakteristik siswa dapat meningkatkan motivasi belajar adalah bahwa pemahaman yang mendalam tentang aspek unik dari setiap siswa seperti gaya belajar, minat, bakat, kebutuhan emosional, dan latar belakang sosial dapat digunakan oleh pendidik untuk menciptakan pengalaman belajar yang relevan, mendukung, dan menyenangkan. Hal ini mendorong motivasi intrinsik maupun ekstrinsik siswa sehingga mereka lebih terdorong untuk belajar. Selanjutnya ada pengertian motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu mover yang artinya menggerakkan. Dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah sebuah dorongan internal atau eksternal yang menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu untuk mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya, di sini ada strategi pemahaman karakteristik pada peserta didik untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, ada karakteristik membantu penyesuaian metode belajar. Setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda, seperti visual menggunakan diagram, gambar, atau video. Kedua, auditori memberikan penjelasan verbal atau diskusi kelompok. Yang ketiga, kinestetik menerapkan metode berbasis aktivitas atau eksperimen. Contohnya yaitu siswa visual lebih termotivasi jika pembelajaran menggunakan diagram atau infografis, siswa kinestetik lebih semangat jika pembelajaran melibatkan praktik atau eksperimen. Yang kedua, relevansi materi dengan minat siswa. Ketika pembelajaran sesuai dengan minat atau karakteristik siswa, materi menjadi lebih relevan dengan minat atau kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini cenderung lebih termotivasi karena merasa materi tersebut berguna dan bermakna. Contohnya, siswa yang menyukai olahraga akan lebih termotivasi untuk belajar matematika jika soalnya dikaitkan dengan skor pertandingan. Yang ketiga yaitu ada karakteristik sebagai dasar pemenuhan kebutuhan siswa. Setiap siswa memiliki karakteristik unik yang mencakup kebutuhan emosional, sosial, dan akademis. Dengan memahami karakteristik ini, guru dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara spesifik, sehingga siswa merasa dipahami dan dihargai. Lingkungan belajar menjadi nyaman dan mendukung. Motivasi intrinsik meningkat karena siswa merasa terhubung dengan proses pembelajaran. Contohnya, seorang siswa yang senang belajar dalam kelompok akan lebih termotivasi jika diberikan tugas kolaboratif dibandingkan dengan tugas individu. Selanjutnya yang keempat yaitu ada meningkatkan kepercayaan diri melalui dukungan. Siswa yang mendapat dukungan berdasarkan karakteristik mereka seperti penghargaan atas usaha atau keberhasilan kecil cenderung memiliki rasa percaya diri lebih tinggi. Ketika siswa merasa percaya diri, mereka akan lebih bersemangat untuk belajar dan mencoba hal baru. Contohnya yaitu, seorang siswa yang pemalu akan lebih termotivasi jika diberikan pujian atas keberhasilannya dalam tugas-tugas kecil. Yang kelima yaitu tantangan yang sesuai kemampuan. Pemahaman terhadap karakteristik siswa seperti kemampuan intelektual atau tingkat kepercayaan diri memungkinkan guru memberikan tantangan yang sesuai. Tantangan yang terlalu mudah membuat siswa bosan, tantangan yang terlalu sulit membuat siswa frustasi. Dengan memberikan tugas yang sesuai kemampuan siswa, motivasi belajar mereka akan meningkat karena merasa berhasil dan percaya diri. Contohnya, siswa dengan kemampuan matematika dasar diberikan soal bertahap, mulai dari sederhana hingga yang lebih kompleks. Yang keenam yaitu mengarahkan atau membangun pola pikir siswa. Pemahaman pola pikir siswa, fixed mindset atau grow mindset memungkinkan guru untuk mendorong pola pikir berkembang, di mana siswa percaya bahwa usaha dapat meningkatkan kemampuan mereka. Hal ini meningkatkan motivasi intrinsik. Contohnya, seorang siswa yang cenderung takut gagal diberi dorongan untuk melihat kesalahan sebagai peluang belajar. Pembahasan yang terakhir yaitu ada tantangan pemahaman karakteristik pada peserta didik untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama yaitu perbedaan individu yang signifikan,
Yang kedua, pengaruh lingkungan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, kurangnya pemahaman yang mendalam tentang karakteristik peserta didik. Yang keempat, perkembangan teknologi dan digitalisasi. Dan yang kelima, kesulitan dalam mendeteksi indikator motivasi. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Dapat disimpulkan dari materi yang sudah saya paparkan bahwa pemahaman karakteristik siswa adalah kunci dalam menciptakan pembelajaran yang personal, relevan, dan mendukung. Ketika siswa merasa pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat mereka, maka motivasi belajar akan meningkat baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Baik, mungkin cukup itu saja materi yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.